takut istri nonton ya. Jadi berapa? Jadi ini ada kebohongan suami yang tidak ketahui oleh istri. Enggak, bukan kebohongan. Tidak semuanya istri harus tahu. Iya. Aku tuh lagi nunggu bintang tamu aku. Kebetulan kita janjian mau ngobrol-ngobrol. Jadi di Gali Cerita kali ini bintang tamunya juga agak berbeda. Nah, aku penasaran banget sama bintang tamu kita kali ini. Gimana lu? Penasaran nggak? Tapi ternyata belum datang. Mana ya? Coba kita tanya ya. Halo, selamat pagi. Hai, Luna, apa selamat pagi. kabar? Halo, Om. Gimana? Nggak boleh duduk sini. Kita udah siapin. Kenapa? Spesial. Ini enak tuh tempatnya tuh. Enggak. Rame nanti rame. Banyak tamu nanti. Sini Om. Ya, terus gimana? Kita kesana aja. How are you Om? Baik. Gimana kabarnya? Bagus dong. Asik ya di Bali ya? Enak ya? Seneng? Happy? Seneng? Kayak males pulang? Sama nih, gimana nih? Walaupun sebenarnya cuma di hotel-hotel aja tuh, di villa-villa aja, tapi beda ya? Beda. Suasana tuh beda. Pikiran beda. Bener, selamat datang. Ini duduk ya. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Tolong dong disapa. Kalau aku tuh punya panggilan namanya Apa? Love. Love. Ini gimana cara tadi? Love, Gini. Luna friend. Gimana cara? Gini. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik ya. Nah. Luna friend. Masih salah? Tapi jangan begini. Gimana? Nah, kayak Luna orang-orang friend. Korea gitu. Nggak pernah. Luna friend, halo. Oke, Om. Ya. Kita malah ngomong ya. Kita ngobrol-ngobrol kalau di aku tuh ada namanya Gali Cerita. Karena kalau misalkan aku udah lumayan tahu Om Obi. Oh? Mungkin yang sering nonton YouTube-nya Om Obi pasti juga udah tahu Om Obi siapa. Tapi mungkin Love belum ada yang tahu juga. Mungkin ada yang tahu tapi kayak nggak jelas gitu. Iya. Aku kontennya biasa aja Om, ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol Ngobrol nggak apa-apa ya. Tapi Siapa yang nggak seneng ngobrol sama Luna Maya ya? Kita sambil sarapan, silakan. Ya. Silakan, ini kita udah dimakan. siapin. Iya dong. Udah sarapan. Ih kok gitu sih? Udah sarapan, makasih. Ngopi dulu. Nggak bisa. Lah udah sarapan dong, udah ngopi tadi. Wow, rasa pitcher kopinya. Ih kok nggak sopan ya ternyata. Sopan. Diajak ngobrol sambil sarapan kok nggak ini. Karena udah sarapan. Betul, tapi kan kalau bertamu walaupun sudah sarapan, tapi kan setidaknya harus menghargai ya kalau ada tuan rumah menyajikan makanan. Gini, ya nggak sih? zaman sekarang kan udah zaman tuh dibawa pulang, ya kan? Ini boleh bawa pulang dong. Oh gitu. Iya, zaman sekarang gitu dibawa pulang kan? Oh zaman sekarang kalau Kawinan nih, kalau datang kawinan zaman sekarang nih sebelum PPKM nih, iya, iya itu kan dibawa pulang kan? Iya benar. Nah ini nggak bisa makan di sini, Iya, kita bener. bawa pulang. Iya benar juga ya. Itu. Boleh dibawa pulang sih. Iya suka-suka ya. Iya. Ini emang nggak mau makan, emang nggak mau copot topengnya tuh atau gimana? Nggak pengen ketahuan atau memang Gini loh, ini tuh dalamnya terlalu ganteng, mampus. ya. Kalau dibuka nanti, Meleleh semua. retak. Takutnya bangunan baru ini jadi retak langsung Iya, sembuh. itu kalau ada orang lagi motong-motong buah bisa kena jarinya. Oh putus. Putus. Terlalu bersinar ya. Bersinar, bercahaya, gantengnya tuh udah melebihi yang diharapkan. Baiklah kalau gitu. Jadi bener nih nggak mau nih. Benar, udah. Nang aja ini telurnya enak banget. Tapi nggak ada, udah. Emang nggak pernah gitu Om Obi copot ininya? Nggak pernah. Sama sekali. Konsisten dari konten 1 sampai dengan sekarang, bintang tamu dimanapun, ngebahas apapun, diundang apapun, nggak pernah copot. Kalau misalnya dicopot, sekali aja, selesai udah. Emang ini gimmick? Bukan gimmick, ini memang wajahnya tuh begini. Oh, wajahnya aslinya Wajah itu asli. begini? Enggak, aslinya di dalam yang ganteng itu. Oh, iya. Dari luar itu gini. Oh gitu. Orang nggak ngerti, nanti buka dalamnya siapa tuh nggak ngerti. Tapi Om, dari awal ngeluarin persona yang seperti ini tuh iseng-iseng atau lagi ngulik atau lagi nggak sengaja atau gimana? Nggak sengaja. Nggak sengaja? Nggak sengaja. Kenapa? Jadi waktu itu bikin review-review, ya kan. Pertama kali tuh bikin review-review, cuma akhirnya pikir kan first person view terus. Akhirnya pikir-pikir mesti ada orang yang peragain gitu kan. Oh. Oke, kita hire professional driver atau professional gitu, host gitu ya. Gitu. Namun ternyata kita nggak punya budget untuk itu. Oh, Nah, sekarang udah ada dong. ya sekarang udah ada. Terus akhirnya jadi ya udah
lakuin sendiri. Cuma malu ya mukanya kelihatan. Gitu kan? Malu Om. Ya enggak. Emang ada yang diiniin, disembunyikan, misalkan kayak apa namanya, dikejar-kejar utang gitu sampai Enggak, malu aja, oke. Nah terus di rumah adanya topeng ini satu-satunya, ini dari buat naik awal? motor biasanya. Ini bener-bener dari awal. Bener dari awal. Oh. Itu jadi pakai ini terus udah nggak ganti-ganti lagi sampai sekarang. Oh gitu. Orang juga udah taunya ini. Oh. Jadi ya. Nggak capek Om, nggak bengep pengep gitu. Nih kalau bicara pengep, sekarang semua orang pengep. Betul. Iya kan? Betul juga. Itu Iya, malah iya, lebih iya, pengep. betul. Nah ini malah didobel sekarang. Oh iya, pakai itu ya. Bener-bener. Makanya jadi semua orang pengep. Nah jadi trendsetter kan? Iya juga ya, sebelum orang pakai udah pakai. Udah pakai duluan. Tapi Om kalau misalkan nih ada iklan, ada endorsement, ada apa, bayarannya 3 kali lipat, tapi misalkan makanan, minuman, tapi pengen diseruput gitu, diambil nggak? Oh diambil tapi disensor. Iya kan? Mau kliennya? Ya harus mau, syaratnya kan begitu. Oh gitu. Mau kan 3 kali lipat kan? Iya. Boleh, tapi pas Tapi lagi sensor. gini, tit gitu. Sensor gitu kayak film-film apa tuh? Pelan-pelan Sensor film-film. Gitu. Oh gitu. Gitu. Ya Iya. ampun. Makan lu. Oh iya, saya sih juga udah sarapan sih. Tuh kan ngapain tadi ini ngasih makanan? Ya kan kali-kali pengen ngejebak, siapa tahu bisa Oh dibuka gitu. Ternyata Iya, konsisten iya. ya. Jangan ya, kamu tidak akan kuat. Oh gitu. Wow. Baiklah. Terus Om, kalau review-review mobil-mobil gitu, kalau review apa namanya, otomotif gitu tuh awalnya itu memang karena hobi, suka, atau iseng-iseng bikin konten review ini ternyata booming gitu. Iseng-iseng. Jadi waktu itu hidup lagi susah. Oh, hidup Ya, dulu susah. Hidup lagi susah sekali. Terus satu-satunya hobi yang nggak perlu ngeluarin duit itu adalah nge-shoot mobil dan upload YouTube. Oh. Ya, jadi itulah yang dilakukan. Tapi itu mobil sendiri. Sendiri. Awal-awal mobil sendiri, terus akhirnya udah mulai makin susah lagi jual. Oh, gitu. Jadi sampai akhirnya beli mobil, waktu itu mobil bagus udah dijual-jualin, beli mobil jelek, ya itu bukan jelek sih, murah ya, nggak jelek. Itu Daihatsu Ayla. Dah kayak itu. Terus ada duit dikit, pasang turbo jadiin konten lagi. Alhamdulillah tuh naik terus tuh. Jadi kita ya ujung-ujungnya keluar duit juga untuk beli mobil dan modifikasi ya. Cuma kepuasannya tuh beda. Sekarang koleksi udah ada berapa? Mobil. Iya. Takut istri nonton ya. Jadi berapa? Jadi ini ada kebohongan suami yang tidak ketahui oleh istri. Enggak, bukan kebohongan. Tidak semuanya istri harus tahu. Iya. Berarti jadi kalau misalkan harus bulanannya istri dapat sekian, tiba-tiba berkurang, itu ternyata digunakan untuk membeli mobil. Yang penting nggak berkurang. Oh, nggak berkurang? Yang penting nggak berkurang. Jadi nggak ditanya? Nggak ditanya. Jadi berapa mobilnya sekarang? Nggak tahu. Banyak banget. Nggak banget, tapi nggak ngitung. Di atas 10? Iya, kayaknya. Di atas 10? Kayaknya. Itu dimodif semua? Nggak semuanya. Ada yang kalau standarnya bagus, biarkan standar gitu. Tapi maksudnya itu mobil tua semua atau ada mobil baru juga? Kebanyakan mobil tua. Kenapa mobil tua? Karena pajaknya murah. Iya, mobil tua tuh pajaknya murah. Ya juga. Membahagiakan sekali. Ya juga sih. Karena Ini di Bali beli mobil kemarin. Oh ya, mobil apa? Ada mobil keren. Keren. Mobil keren. Pokoknya nanti Luna Maya harus coba. Widih, aku nggak sabar pengen nyoba. Yeah. Ini beli berapa yang ini? Ini kalau nyebut harga bisa jadi harga pasaran. Ya kisaran deh. Benar jadi harga pasaran. Jadi gini, orang-orang nyangka ya, beli mobil tuh mau menggoreng harga. Enggak, pengen beli aja. Enggak menggoreng harga. Tapi sekarang kan lagi ngetren banyak. Ada siapa tuh Gading Martin, ada siapa lagi Uya Kuya, yang lagi rame tuh banyak banget pada modif-modif mobil lama. Iya. Emang ngetrennya begitu atau iseng atau ngikutin Om Mobi semua atau Om Mobi ngikutin Ya, Uya Kuya? Tren orang beli mobil modifikasi punya banyak mobil itu kan memang sudah lama ya. Dari zaman mobil itu ada kali. Cuma kan sekarang yang populer tuh adalah mengupload
ke sosial media. Iya. Tapi kalau misalnya dibilang koleksi Om Mobi sama Uya Kuya lebih keren mana? Lebih banyak mana? Bagus, dia bagus. Bagus dia, mobil mahal-mahal, keren-keren gitu loh. Sempet nyoba satu Toyota Supra-nya dia, waduh. Keren. Keren. Aku nggak terlalu suka mobil, bukan nggak suka mobil, aku suka mobil, tapi aku belum menemukan, mungkin cewek kali ya, cowok pasti beda ya, ngulik-nguliknya kan mainannya begitu kali. Gini loh, cowok itu harus punya hobi yang positif. Dan ini positif. Ini positif, ya kan? Kan banyak cowok punya hobi negatif. Tapi kan mahal hobinya. Loh, mahal itu gini, kita beli mobil tuh bukan jadi biaya loh. Bisa jadi investasi. Bukan bisa jadi investasi, itu jadi barang. Itu kalau secara akuntansi, bukan di income statement larinya, itu di balance sheet. Oh, di balance sheet. Jadi itu jadi aset, ada angkanya. Yang kita bisa jual kembali, bisa rugi, bisa untung. Betul juga. Jadi kalau beli mobil itu, keluar duit mulu beli mobil. Nggak jadi biaya. Benar. Jadi beli aja. Beli aja ya? Aduh. Cuma kadang kendala parkir sih. Nah itu. Terus kalau keluarga, istri, support? Kan dia nggak tahu berapa banyak. Taunya berapa? Taunya ada di rumah aja. Di rumah ada berapa? 3, 4. Tuh ada anak tuh berapa? Lagi ngitung tuh. 4, 5 ya? Anaknya berapa? 5. Bohong ya? 5. Orang tadi udah 5, gini nambah 1. Tapi anyway, dia tuh anak pertama. Suka juga ya? Anak pertama, adiknya dia ada 4. Jadi ada 5. Jadi beneran adiknya ada 4? Ada 4, jadi ada 5 Maksudnya anak. bentuk manusia? Bentuk manusia, bukan apa. Ya nggak tahu kan, siapa tahu dibilang adiknya ada 4 itu yang dimaksud mobilnya tuh Mobil. gitu. Kan aku nggak tahu sekarang. Ini anakku gitu. Pas anak tiba-tiba motor saking sayangnya. Tiba-tiba mobil saking sayang. Kan bingung juga gitu. Nggak. Jadi beneran berlima berarti? Berlima. Dan semuanya suka mobil? Enggak juga, baru dia yang ngerti. Gitu. Ini udah baru 17 tahun baru bisa nyetir. Jadi satu-satu dikasih mobil lah ya? Satu-satu ya harus kebagian dong. Cuma nggak tahu kalau yang cewek ya harus bisa juga sih. Yang cewek juga pasti ya enak juga dong, keren lah kemana-mana. Nanti minta supir juga. Oh gitu. Jadi biaya. Iya benar juga sih. Kalau Mobi pernah dalam sebulan ngabisin paling banyak berapa? Berapa ratus juta, berapa M buat hobinya? nggak inget. Nggak inget. Berarti banyak. Nggak pernah miliaran loh. Oh nggak pernah miliaran. Nggak pernah miliaran. Rata-rata ratusan juta. Ya ratusan kecil paling. Bohong. Beneran. Tuh katanya anaknya bilang bohong. Nggak pernah miliaran. Kalau udah miliaran tuh kayaknya berbeda gitu, sayang gitu. Karena belum cukup kaya. Gitu. Masa sih? Kalau udah cukup kaya tuh bisa. Iya, subscribernya banyak, ininya banyak ya. Subscriber nggak melambangkan kekayaan. Iya juga, tapi kan views-nya banyak. Artinya kan AdSense-nya juga lumayan. Terus brand-brand yang masuk juga lumayan. Coba, emang bahagia dari AdSense? Enggak sih. Ya. Enggak sih, itu bonus aja. Jadi apabila Anda brand, ya, ini space kosong ini silahkan diisi. Seperti ini. Ya tuh, ini akan membahagiakan Luna Maya. Dan membahagiakan Om Mobi juga ya? Oh iya pasti. Luna Maya bahagia, Om Mobi bahagia. Bener juga. Om, sampai kapan mau terus upload konten dan jadi YouTuber yang memang spesialis di otomotif? Nggak pernah mentarget sampai kapan, suatu saat pasti akan pensiun. Gitu. Cuma kalau pensiun harus udah ada gantinya. Belum tentu. Kita gini, kalau anak jangan dipaksakan karirnya. Belum tentu dia doyan, belum tentu dia senang, belum tentu dia passion. Benar. Itu harus datang dari dia sendiri. Dia maunya kemana? Mau jadi apa harus dari dia sendiri. Kalau misalnya kita memaksakan, kalaupun dia suksesnya tidak bahagia. Nih ya, cari profesi. Cari profesi itu mesti profesi yang membuat bahagia, bukan buat kaya. Benar-benar. Tapi dulu Om sebelum berarti sekarang full time jobnya ini sebagai YouTuber yang memang mengulas tentang otomotif. Ya. Sebelum itu apa sih Om? Sebelum itu ada pernah narik taksi online pernah. Beneran? Pernah. Sebentar tapi pernah. Oh gitu. Saking udah melaratnya. Masa sih? Ya beneran.
bener-bener lagi susah terus. Iya, narik online tuh anaknya nggak tahu, baru dengar kali sekarang. Oh ya. Nggak tahu bapaknya pernah narik taksi online. Nggak apa-apa juga itu mulia loh apapun pekerjaan kita. Apa mulia, orang nyari duit, Iya. nggak dapat duit dari mana-mana. Keluarga, kan? Terus? Gitu, terus itu ngerasain diberlakukan jadi driver kayak gimana, ya kan? Ngerasain ini kalau bapak-bapak memperlakukan gimana ke kita, ibu-ibu gimana, wanita muda gimana, terus Beda-beda ya? beda-beda. Itu jadi di situ belajar banyak, sangat belajar banyak sekali. Oke. Jadi kita ya, hidup tuh kayak roda pedati tuh. Cuma kadang tuh roda pedati mogok deh di bawah, nggak naik-naik lagi gitu kan. Nah jadi Kan kuncinya jangan nyerah ya. jangan nyerah terus, semangat terus. Ya kan, kalau kita kerja keras, apapun bisa jadi. Gitu. Ini sebenarnya lu namanya nih channelnya tentang ini nggak sih? Inspirasi gitu nggak sih? Iya bisa inspirasi, Bener gak sih? bisa entertainment, apa aja. Aku mah terserah ngikutin bintang tamunya. Oh. Kalau aku ajak bercanda, dia bercanda kita ikutin. Oh. Kalau dia ngajakin cerita yang serius ya kita masuk. Iya. Enggak, karena fans berat. Masa sih? Waduh, gila. Berat sekali. Tahu-tahu diundang ke sini. Rasanya tuh. Enggak lah, aku juga inilah seneng dengar cerita cerita orang-orang tuh beda-beda kan, Om. Jadi kan kita juga bisa belajar, kita juga bisa, kalaupun kita nggak mengalaminya, tapi kalau kita dengan mendengar dan bisa ada bayangan, ternyata hidup itu kurang lebih ya, aku bisa bilang kurang lebih sama, tapi beda cerita, beda waktu, beda ini, tapi it's all about struggling, ada kesedihan, ada kesenangan, ada perjuangan. Pasti kan setiap manusia akan mengalami itu, cuma beda cerita aja. Beda cerita, iya bener. Beda cerita, beda level. Beda level. Ini bicara soal level kan, manusia tuh level sakitnya berbeda-beda, ya kan? Betul, tapi rasanya tetap sakit. Rasanya tetap sakit. Gitu. Ini hidup udah lama juga berarti ya? Saya lumayan. Hah? Hidupnya belum lama-lama banget, tapi pengalamannya banyak. Oh, banyak, ya, luar biasa. Iya. Apa sih yang Kayaknya ya setelah googlingnya, kehidupannya tuh lamanya tuh hampir sama. gitu ya? Lamanya kehidupan hampir sama. Tuan siapa ayo? Ada. Om terakhir Om. Ya. Tadi jadi lupa deh pertanyaan. Apa namanya? Apa sih yang Om rasain gitu? Apa yang didapat gitu dengan konten-konten Om yang udah dikerjain gitu? Apa yang membuat Om tuh paling merasa happy gitu? Paling merasa happy pertama tuh duitnya. Jujur. Enggak. Yang paling merasa happy itu adalah di mana semua orang di Indonesia Raya ini belum ngerasain suatu mobil, ya, kita yang rasain duluan. Gitu ya? Itu happy-nya luar biasa. Masa sih? Aku nggak tahu ya, biasa aja. Tapi, itu kalau jadi yang pertama ngerasain suatu mobil, iya. Nikmat ya? Oh, nikmatnya luar biasa. Kita dikirim ke Eropa, kemana negara lain untuk dikirim. Untuk ngerasain mobil sebelum orang Indonesia ngerasain. Oh wow. Gitu, jadi bukan mobil yang dikirim, tapi kita yang dikirim untuk ngerasain. Itu luar biasa. Oh mungkin ada tips, trik buat teman-teman yang ingin memulai karirnya seperti Om Obi atau memulai hobi gitu. Apa sih pertama yang harus dilakukan? Ya, jangan memaksakan diri, mana kamera? Jangan memaksakan diri jadi content creator kalau Anda tidak punya passion. Oke. Ya kan? Karena berat, ya. Kalau udah terkenal kayak Tante Luna, Kasih ya. kayak Luna Maya, itu mungkin lebih mudah gitu ya. Sorry, maaf. Apa? Saya juga syuting film. Ya capek. Oh iya benar. Karirnya bukan dari situ, dari sebelumnya lagi, dari bawah. Casting ditolak-tolakin. Ada yang berani nolak. Ya dulu lah, awal-awal lah, ya ampun, kemana-mana naik taksi, syuting, foto dibayar cuma 75.000. Coba kita kenal lebih awal ya. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan ya. Intinya do what you love. Ya. Ya. Do what you love, seriuskan
Dan insya Allah suatu saat nanti akan jadi rezeki, jadi duit sendiri itu. Konsisten juga ya. Konsisten. Bayangin ya, startup company nih. Ya. Kita bicara kurang lebih hampir mirip sama startup company. Startup company membuat seperti YouTube deh, YouTube. Ya. YouTube pertama kali itu bukan miliknya Google, Iya. ya, milik orang lain. Dan dia pun nggak tahu cara memonetize-nya. Iya. Gimana caranya dapat uang dari situ? Iya. Begitu dimiliki Google, Google juga belum memulai nyari uang dari situ. Iya. Ya. Tapi mereka konsisten dan serius ngerjainnya. Ya. Nah ini, itu tuh. Kalau kita mencari profesi, itu kita harus serius dan konsisten dan senang mengerjakannya. Kalau nggak senang mengerjainnya, jangan. Nah itu aja kalau anak. Jangan cuma ikut karena mikir mau dapat duit aja. Ya. Jangan mikir nggak mau dapat duit. Iklan, halo. Nggak apa-apa. Anak Lucu. siapa? Anaknya kamu. Oke. Makanya kalau kayak anak gitu, anak mau kita paksain profesinya, itu jangan. Jangan. Terserah dia. Kita harus percayakan bahwa anak tuh juga punya jalannya sendiri. Punya jalannya sendiri. Journey-nya sendiri. Betul. Yang membahagiakan menurut kita belum tentu membahagiakan menurut dia. Jadi nggak pernah memaksakan kehendak orang tua ke anak. Oh, memaksakan. Ya kan ada yang kan misalkan anaknya saya nggak mau kuliah gitu. Atau saya mau kuliahnya jurusannya A, tapi bapaknya bilang mau jadi apa? Oh. Mau jadi apa dulu ya kan? Bapaknya tuh lebih berpengalaman untuk ngasih masukan. Ya. Ya kan? Masukan ya. Masukan. Diikutin ya. Diikutin, kalau nggak diikutin paksakan. Aduh, oke lu. Itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita, jadi aku lebih kenal sama Om Mopi. Mudah-mudahan teman-teman juga lebih kenal sama Om Mopi. Tapi ya ngomong-ngomong, katanya paling menyenangkan dan paling nikmat itu adalah kalau kita pertama kali bisa nyobain sesuatu yang belum orang lain nyobain. Aku belum pernah tuh kayak gitu tuh. Nah gini aja. Aku tuh pengen banget sih kayak Om Mopi nyoba-nyobain yang pertama kali gitu. Gini. Ini sejak beli mobil keren ini, mobil klasik keren, ya, itu belum ada orang lain yang nyoba, ya. Kami persilahkan Luna Maya untuk nyobain mobil klasik dan keren ini. Jadi bawa mobil? Nah, beli di sini malah di Bali. Beli di sini? Ini belum ada yang udah di shoot nggak mobilnya? Udah di shoot, tapi shoot sendiri, yang lain belum. Gitu. Aku penasaran, aku mau dong. Berani nyetir ini? Oke, bisa. Bisa nyetir kan? Bisa. Oke. Ini kita pergi nih sekarang. Kita lanjut. Ayo lanjut. Aku mau lihat koleksinya Om Mobi. Ayo kita lihat. Oke lu, ayo kita lihat. Nah ini dia mobilnya. Luarnya nggak terlalu bagus, tapi dalamnya itu bikin nyaman. Oh gitu. Ini Kijang tahun berapa? Ini kan zaman dulu banget ya. Pertama kali Kijang ada, ini ada ya? Gini, yang pasti kita duluan ada di dunia dibanding Kijang ini. Maksudnya? Hah? Masih tuaan kita dibanding Kijang ini. Oh iya. Bentar, ini tahun 70-an ya? Enggak. 60-an? Hah? Emang lahir tahun berapa dah lo? Gua kan lahirnya 80-an. Ini tahun 91, kita lebih tua. Oh iya. Ya 91 lebih tua dong, kita bener dong, ya kan? Bukan berarti tua, ya. Itu Kijang baru, Kijang lama. Itu Kijang baru, Kijang lama. Ini Kijangnya nih. Ya. Nah, Ini kita tahun 90-an. tahun 91. Aku yang nyetir nih. Bisa nggak? Bisa, ayo deh. Aduh. Let's go. Oke, Om Mobi. Thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Buat lu, saya akan nyetir mobil ini. Yap. Dan kalau misalkan penasaran, saya gimana nyetirnya, langsung aja nonton di channelnya Om Mobi. Yap, langsung ke channel Om Mobi. Lu namanya nyetir Kijang, super. Oke. Ini manual kan? Ya. Oke, let's go. Nggak ngerti caranya. Ngelepas rem tangannya. Dia ngerti. Kuat nggak setirnya, kuat nggak? Kuat lah, gila. Oke, opening dulu. Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Luar biasa, ini video luar biasa. Pintunya nggak nyampe gitu ya. Ini kalau pintunya nggak nyampe nih. Nah, kan nggak nyampe nih. Ketahan seatbelt. Jangan, nggak usah bantuin. Bisa pakai kaki. Oh. Gitu ya.